Al-Masih sebagai seorang yang makan minum, otomatis seorang yang makan minum pasti membuang kotoran, baik itu cairan maupun yang padat. Sampai apa? Wa ummuhu siddiqatun kana ya'kulani ta'am. Ibunya bersama dia, ibunya seorang wanita yang siddiqah, yang menjaga kehormatannya, jujur. Berdua mereka makan makanan. Nah, orang yang makan pasti akan mengeluarkan apa? Kotoran. Nah, ini kan sifat kurang yang ada pada manusia. Masa layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala? Betul kan? Jadi kita untuk membedakan antara Al-Khaliq dan makhluk, antara Allah Tuhan yang hak dan makhluknya, sederhana. Sampai Imam Ali mengatakan, apa yang terlintas dalam benak kamu dari segala sesuatu yang dalam bayangan makhluk itu bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Kalau Tuhan mulai kamitslihi syai'. Kalau sudah nggak ada sama sekali hal-hal yang menyerupainya, bagaimana kita bisa menggambarkan, menerangkan mengenai hakikat Allah? Mustahil. Nah, untuk tidak membuat kita dalam kegelapan, Allah tunjukkan nama-nama yang menunjukkan kebesarannya. Nah, nama-nama ini memberikan kita apa? Memberikan kita kesejukan, kedamaian, ketentraman. Begitu kita memanggil namanya Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Alim, Ya Hakim, Ya Qadir. Kemudian Allah terangkan bahwa dia bersama kita dimanapun kita. Karena memberikan apa? Ketenangan. Kita nggak pernah merasa berpisah. Tapi kalau benda-benda ini kan terikat dengan hukum. Ruang, waktu, mau nggak mau apa? Dekat dari kita, jauh dari yang lain. Dekat dari orang lain, jauh dari kita. Tapi kalau Allah bersama kita dimanapun kita berada. Oleh karena itu yang terbaik dalam menerangkan tentang pokok-pokok keimanan, menerangkan juga kebesaran keagungan Allah, sebaik-baiknya kita kembali kepada Al-Quran. Karena ini yang terjamin kebenarannya. Tapi kalau riwayat ini pasti ada versi yang berbeda-beda. Kemudian tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa riwayat tersebut merupakan jaminan dan rujukan. Jadi nggak ada jaminan, nggak ada rekomendasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa apa? Jadi nggak ada jaminan dan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa apa? Bahwa riwayat tersebut merupakan rujukan bagi kita semua. Ada nggak dalam Quran? Ada nggak di dalam Quran yang menjadikan riwayat sebagai dasar rujukan, referensi, tolak ukur bagi kita? Malah pada masa hidup Nabi melarang orang menulis hadis. Jadi Allah nggak pernah berikan rekomendasi apa yang dalam Quran disebutkan sultan. Sultan itu ma anzalallahu biha min sultan, ma nazzallallahu biha min sultan. Artinya kalian melakukan tata cara peribadatan, menyembah berhala dan lain sebagainya tanpa dapat izin dari Allah. Allah nggak pernah mengizinkan kalian. Nah, Quran itu memang menjadi rujukan buat kita semua, menjadi sistem nilai buat kita. Nah, riwayat mengingat kekuatannya tidak sama dengan Quran, kita kembalikan kemana? Kepada Al-Quran. Di saat dia cocok dengan Al-Quran, kita ikuti karena apa? Karena nilainya bersumber dari Al-Quran. Al-Quran diumpamakan mata air. Nah, riwayat tersebut atau sunnah Nabi diumpamakan air yang memancar dari mata air. Masa mata airnya yang diklaim katakan dari Gunung Salak, waktu dicoba airnya ternyata berbeda. Ini warnanya butek, keruh. Yang dari mata air jernih dan bersih, kan mustahil. Betul kan? Jadi orang harus betul-betul mengembalikan apa-apa yang tidak meyakinkan. Walaupun katakan hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu sendiri tidak diriwayatkan apa? Tidak diriwayatkan lafadznya, tapi diriwayatkan maknanya. Sedangkan hadis yang dikatakan hadis mutawatir lafadz dan maknanya cuma satu kan?
itu pun masih ada perbedaan. Jadi man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu. Ada lagi tambahan man kadzaba alayya muta'ammidan. Jadi masih ada perbedaan versi. Nah, Al-Quran beda. Al-Quran dimanapun dia berada tidak akan ada perbedaan sama sekali. Tidak akan ada perbedaan. Nah, oleh karena itu kesalahan sebagian kita ketika mereka mengatakan Syiah punya Quran yang berbeda, secara tidak langsung mereka justru apa? Mereka mendukung orang-orang di luar Islam untuk meragukan kesucian Al-Quran. Dan mereka nggak mampu untuk membuktikan adanya Quran selain apa? Selain Quran. Padahal Allah dengan tegas mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Jadi dalam hal ini pertanyaannya, pada saat kita mengaku sebagai orang yang beragama, kita harus kembali kepada sumber-sumber agama yang pasti dan otentik. Tidak mengikuti sesuatu tanpa izin dari Allah. Oleh karena itu Nabi Ibrahim mengatakan apa? Wa kaifa akhafu ma asyraktum. Gimana saya khawatir terhadap apa yang kalian persekutukan? Wala takhafuna annakum asyraktum billah ma lam yunzil bihi alaikum sultana. Sedangkan kalian tidak takut telah mempersekutukan Allah dengan sesuatu tanpa dasar-dasar yang Allah izinkan bagi kalian. Fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Sekarang tanya, siapa yang harus merasa aman? Siapa yang harus merasa aman di antara kita? Yang menyembah Allah yang ahad, dibuktikan oleh seluruh bukti di langit dan di bumi, sama orang yang menyembah selain Allah tanpa dasar dan ide dari Allah Subhanahu wa taala. Kan jelas sekali masalah ini. Nah, begitu juga mana yang lebih aman? Orang yang mengikuti ketentuan Al-Quran yang datang dari Allah, yang merupakan hukum iman kita. Rasul menyampaikan Quran, Rasul mengajak kita kembali kepada Al-Quran, sahabat pun demikian. Sama orang yang kembali kepada riwayat tanpa menghiraukan Quran. Waktu datang ke hadapan Allah ditanya, dasar dari perilaku kamu, sikap kamu apa? Kembali kepada, katakan umpamanya di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, yang Syiah mengatakan kembali kepada Al-Kafi Al-Qulaini, kembali kepada At-Tahdhib Lit-Tusi. Allah tanya, siapa yang perintahkan kalian untuk menjadikan ini sebagai pengganti kitab Allah? Kalau pendamping kitab Allah artinya disesuaikan dengan apa yang dalam kitab Allah, oke. Tapi kalau tanpa dasar kebenaran, tidak dicocokkan dengan kitab Allah, kita ikuti tanpa perintah dari Allah Subhanahu wa taala, berarti kita memilih beragama dengan cara kita, bukan dengan mengikuti petunjuk Allah. Nah, kira-kira kita akan selamat nggak kalau Allah bertanya pada kita, siapa yang memerintahkan kamu? Tapi kalau kita kembali kepada Al-Quran, kemudian riwayat-riwayat Nabi yang sejalan dengan Al-Quran, kita sampaikan, kita punya dasar, ya Allah yang kami ikuti Al-Quran. Kami terima hadis ini karena sejalan dengan Al-Quran. Kita punya hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan apa? Ada yang mengatakan bahwa ada sunnah yang memerintahkan kita untuk mengikuti Quran dan sunnah. Ini tarikum fikum mustaqalain ma'in tamassaktum bihima la tadillu ba'di abadan. Kitab Allah wa sunnah. Kitab Allah sunnah. Aku tinggalkan bagi kalian dua amanat dan beban yang amat berat dan berbobot. Kalau kalian berpegang pada keduanya, kalian tidak akan pernah sama sekali tersesat. Itu kitab Allah dan sunnah. Hadis ini merupakan hadis yang dipertanyakan. Karena hadis kitab Allah dan sunnah tidak terdapat baik itu dalam Sahih Bukhari, dalam Muslim, justru terdapat apa? Dalam riwayat Malik yang menggunakan balaghani. Balaghani itu atau balaghana itu uslub yang menjelaskan lemahnya itu hadis. Kemudian hadis tersebut dalam riwayat Tabari tidak muttasil, dalam riwayat Al-Hakim muttasil, tapi diriwayatkan oleh orang-orang yang dikenal. Jadi hadis ini betul-betul merupakan hadis lemah, hadis yang lemah.
dijadikan sebagai sandaran. Malah yang mengerikan dijadikan sebagai pengganti Al-Quran. Jadi kalau riwayat hadis mendampingi Al-Quran, mengikuti Al-Quran, kemana Al-Quran beredar, kemana Al-Quran menerangkan, kita terima. Tapi kalau hadis dipisahkan dari Al-Quran, bahkan Quran yang diharuskan mengikuti hadis, kita tolak. Dasarnya apa? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin, bawakan hujjah kalian, bukti kalian kalau kalian benar. Artinya kalau kalian benar, kalian menganggap sikap kalian ini benar, tunjukkan bukti-buktinya mana. Nggak ada bukti sama sekali. Jadi pada umumnya orang beragama ini sebetulnya mengikuti hawa nafsunya dan selera. Tapi Rasulullah mengatakan man qala bihi shadaq, yang berbicara dengan Quran ucapannya benar. Man qala bihi shadaq wa man hakama bihi adil, siapa yang memutuskan dengan Quran keputusannya adil. Kemudian man qala bihi shadaq wa man hakama bihi adil wa man ittaba'al huda fi ghairihi adallahu, orang yang mencari petunjuk di luar Al-Quran Allah sesatkan. Ini jelas. Nah sekarang kalau kita bertanya sama mereka selalu kita wajib mengikuti Quran dan Sunnah. Tapi kita harus memahami Quran sesuai dengan pemahaman salaf. Kita bertanya, coba mana dalil kalian? Mana dalil atas ucapan kalian yang menjadikan salaf itu sebagai rujukan, sebagai tolak ukur dalam memahami Al-Quran? Salaf ini macam-macam. Orang Syiah punya salaf, Ahlus Sunnah punya salaf, betul tidak? Nah kalau memang salaf itu sebagai tolak ukur, nggak perlu Allah utus nabi demi nabi, rasul demi rasul. Tapi mengingat terjadi penyimpangan di tengah-tengah manusia setelah wafatnya para nabi, Allah perbaharui kembali agamanya, bukan perbaharui digantikan dengan yang baru, tapi kembali dibersihkan dari apa? Dari berbagai macam kotoran. Seperti dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, yahmilu hadzal ilma min kulli salafil udul. Yang membawa ilmu ini, yaitu apa? Agama, tuntunan Allah, dari setiap penerus orang-orang yang adil, orang-orang yang adil. Yanfuna anhu tahrifal ghalib. Mereka bersihkan dari agama Allah tahrifal ghalib, berbagai macam penyelewengan yang dilakukan oleh kalangan-kalangan ekstremis. Al-ghali jamaknya bulat, orang yang melampaui batas, kelompok-kelompok ekstremis yang keluar dari kebenaran. Mereka mengada-adakan kebohongan, kepalsuan dengan meriwayatkan berbagai macam riwayat-riwayat yang menyeleweng, yang menjerumuskan orang kepada ghulu, kepada sifat ekstrim. Kemudian wantihalal mubtilin, dan kebohongan-kebohongan yang diadakan oleh ahli batil masukkan ke dalam agama Allah untuk membenarkan perbuatan mereka. Banyak kan orang untuk kekuasaan, mereka tafsirkan agama Allah sekehendak hati mereka. Yang ketiga, wa ta'wil jahilin, dan takwilnya orang bodoh. Nah orang kalau menggiring Al-Quran kepada salaf, menggiring sunnah kepada salaf, ya kebodohan dong. Sama aja orang menyamai apa? Katakan bahwanya wajah fulan bagikan bulan, ya, bagikan bu. Sekarang mereka bilang bulan seperti wajahnya fulan. Atau mereka mengatakan apa? Ternyata Imam Syafi'i, Rasulullah mirip dengan Imam Syafi'i. Pengetahuan Rasulullah ya, serupa dengan Imam Syafi'i, salah kan? Kalau kita bilang Imam Syafi'i menyerupai Rasulullah dalam banyak hal, bolehlah. Begitu juga kalau orang menyerupai Rasulullah dengan sahabatnya, nggak benar dong. Sahabat-sahabat Rasul mereka berusaha menyerupai Rasul. Tapi kalau Rasulullah menyerupai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, nggak benar. Tanpa ada Rasul tidak mungkin ada mereka sama sekali. Jadi bagaimana Quran Rasul dikembalikan untuk apa? Memahaminya dengan pemahaman salafi, orang nggak waras. Orang yang tidak waras. Nah ketidakwarasan ini bukan hanya ada pada satu kelompok, di semua kelompok, di Syiahnya, di Sunnahnya, baik ulama yang datang dari Mesirnya, ulama yang datang dari Saudinya, yang datang dari Hadramutnya, termasuk yang Indonesia. Nah kita nggak boleh mengklaim kita orang-orang yang sempurna. Kita harus menghindari kesalahan-kesalahan yang dilakukan orang-orang di sekeliling kita. Jangan kita dibutakan kefasikan. Kita nggak mengajak orang dengarkan Rasul, ikuti Ustaz Hussein, jangan dengarkan yang lain, itu kebohongan. Dengarkan
Kemudian dari setiap orang ambil pelajaran yang terbaik. Seperti firman Allah dalam surat Az-Zumar, Fabashir ibad. Fabashir ibad. Ibad di ibadi. Sampaikan kabar gembira buat hamba-hambaku. Hamba yang disebutkan kepada Allah menunjukkan hamba pilihan. Siapa? Alladzina yastami'una al-qaul. Mereka ini orang-orang yang tidak terpaku kepada sosok. Tidak terpaku pada sosok. Tapi mereka mendengarkan apa? Ucapan dari manapun datangnya. Fayattabi'una ahsana, yang mereka ikuti yang terbaik. Ini manusia pilihan. Kalau Al-Quran tidak diragukan lagi, itu ahsan al-hadis, kitab yang terbaik. Nah, di luar Al-Quran, mereka tidak perlu dimudahkan dari manapun juga, tapi fayattabi'una ahsana. Jangan kamu golongan ini, kamu golongan ini. Jangan dari golongan kita salah kita bela, kebenaran dari golongan lain kita toh tidak. Ulaikal ladzina hadahumullah, mereka orang yang diberikan hidayah oleh Allah. Wa ulaika hum ulul albab, dan merekalah para ulul albab. Apa arti albab? Pandangan. Nah, asalnya apa albab? Albab jamak dari lub. Kalau orang mengupas kelapa, yang di luar itu sabut namanya al-qishrul kharij. Ya. Kulit bagian luar. Kemudian batoknya yang jadi pelindung isinya itu namanya al-qishrul dahil. Nah, kelapanya namanya al-lub. Saripatinya itu namanya apa? Itu yang namanya asir dalam bahasa Arab. Nah, kalau orang buka kelapanya sampai sabutnya ketemu batoknya, itu hanya sebatas kulit. Nah, orang kalau memahami agama seperti ini bahaya nggak? Digambarkan agama itu mirip dengan batok kelapa, kan salah. Betul nggak? Jadi agama itu bukan hanya dilihat dari sabutnya, bukan hanya dari batoknya, tapi lihat isinya. Bahkan kalau bisa sampai ke dalam saripatinya, itu yang terindah. Nah, orang kalau memahami agama dari saripatinya, dari ruhnya, itu yang seharusnya kita lakukan. Tapi kalau orang hanya memahami agama sebatas sabutnya, sebatas batoknya, oleh karena itu ulul albab dalam bahasa orang yang menyelam, berusaha menyelami ya rahasia hikmah di balik segala sesuatu. Kalau yang sekarang kita jumpai, orang yang memahami agama ini sebatas kulit, kemudian kafirkan sana, kafirkan sini. Melihat hanya bentuk rupa, bukan melihat isi dan makna. Apa dari golongan kita semuanya benar? Tidak. Dari kelompok lain tidak benar? Bukan. Nah, banyak orang melakukan generalisir. Dia terpicut, terpesona oleh kebaikan, kebenaran yang ada pada itu orang, lalu semua ucapannya diterima. Nah, kita harus melihat dengan dua mata kita, jangan satu mata kita melihat. Dan anehnya Allah berikan telinga kita dua, mata dua, mulut cuma satu. Tapi ternyata ini yang lebih banyak bekerja. Ini kurang, ini juga kurang. Jadi metode dalam mencari kebenaran itu yang Allah ajarkan agar kita betul-betul melihat, mendengar, memperhatikan segala sesuatu dan mengikuti yang terbaik. Bukan mengikuti yang datang dari kelompok kita. Oleh karena itu Islam tidak menggambarkan kelompok, tapi menggambarkan apa? Menggambarkan sikap berserah diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sikap berserah diri kita kepada Allah ini tidak mewarnai dengan warna kelompok. Oleh karena itu kita bisa bersatu dengan saudara kita baik di timur, di barat, di utara, di selatan, seperti orang yang menghadapkan wajah mereka ke hadapan Ka'bah dari arah yang bermacam-macam. Walaupun dari mata angin yang berbeda, dari arah angin yang berbeda, tapi titik fokus kita sama, kita bertemu. Oleh karena itu tidak harus sekeluarga, satu nasab ya. Terkadang saudara kita yang seiman bukan lain dari rahim ibu kita. Maka pepatah Arab mengatakan rubba akhir lam taridhu ummuk, yang akrab, yang sejalan dengan kamu bukan lain dari rahim ibu. Maka terkadang satu rahim musuh-musuh. Betul tak? Itu yang diajarkan Islam. Tapi begitu kita hanya fokus pada nas dan pada kelompok yang harap kita lagi. Orang NU harus bergaul NU aja. Ilmu bukan hanya di kalangan Muhammadiyah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu bagi siapa. Jadi Allah tidak menginginkan kita menjadi seorang yang berfanatik
menjadi seorang yang membelok, tapi Quran mengajarkan kita metode mencari kebenaran yang aman. Tapi kalau mereka kan tidak, jangan dengarkan guru fulan, hati-hati, waspada, biar tanpa tabayun berbagai macam fitnah kita sebarkan. Ini mendidik. Nah, kita harus merasa diri bukan hanya datang dari orang lain, dan orang di sekitar kita pun melakukan hal yang sama. Jangan dari kelompok kita mengharumkan, dari kelompok lain. Kita frustasi kalau menyaksikan ulama-ulama Islam. Akhlak perilakunya ternyata lebih buruk daripada dari orang awam. Orang awam kalau tidak tahu bertanya. Tapi kalau ulama tidak tahu, ikut berbicara bahkan memberi tugas. Nah ini yang tidak kita inginkan. Jadi penting betul-betul kita memperbaiki paradigma kita. Kemudian metode dalam mencari kebenaran harus betul kita pahami. Jika dimanapun kita berada, kita selalu bersama kebenaran, bukan bersama orangnya. Kalau orang bisa sekarang cocok dengan kebenaran, belum tentu besok ya. Nah, sahabat-sahabat Nabi kan dekat semuanya, tapi saling mengingatkan sampai terkadang berkata tegas menegur temannya. Padahal teman dekat. Ini bukan berarti kalau teman dekat, kalau teman kita salah kebiasaan, kita ingatkan pada kita. Jangan langsung musuh-musuhan. Itu bukan belain teman. Seperti satu keluarga kita. Tolong dong, nggak usah cariin buat kita. Kalau ada orang melamar, ada punya anak perempuan seperti itu tidak wajar. Itu nggak bisa begitu loh. Kalau orang bertanya, bagaimana pandangan setelah bulan? Karena kan dia laki-laki begini. Nggak bisa begitu. Itu mesti bela kita loh. Kalau ada bersaksi bertentangan dengan kenyataan itu, nggak usah orang jerumuskan orang lain. Ada kalau ada punya orang tanya, bagaimana Ustaz? Kalau ada punya anak perempuan, ada orang kasih anak itu. Walaupun orang dekat sama kita. Kenapa? Ini saksi yang mesti disampaikan. Jangan sudah kita bagus. Orang lain yang bagus kenal. Kita harus berikan nasihat buat orang seperti apa. Anak yang nggak punya keterangan, kalau ente terima, anak bebas terima. Jangan ente bilang, keluarganya bisa. Kalau ente terima, katakan yang laki-laki begini. Itu sudah tahu kan, itu bisa maklum. Jangan besok ada apa-apa yang dibilang usah dirumuskan gitu. Jadi kalau memang dagang juga, gimana pendapat kalau seandainya anak kerja sama jangan. Orang dekat sama kita, ini orang nggak suka berpati janji. Nggak berpati janji, kurang amanah. Jadi kalau kita kerja sama dia, itu jangan bisa. Rupanya dia berhadapan mungkin kita iri, kita jelek-jelekin. Begitu dia kerja sama, mari masalah kita lagi yang berubah. Jadi kalau kita lihat orang ini terbawa oleh hal-hal yang bersifat pribadi, lupa pada nilai. Jangan kita bagus-bagus, jangan bagus, jelek-jelek, bagus. Akhirnya kebenaran hilang karena rasa panas. Jadi kalau kita lihat ceramah-ceramah di televisi, ceramah-ceramah di YouTube dan lain sebagainya, memalukan. Karena banyak nggak cocok dengan sebagian kelompok, katakanlah sikap-sikap sebagian salah. Tapi kan nggak mengatakan jangan dengarkan fulan, jangan dengarkan fulan. Silakan dengarkan, saling. Dan anak tidak ingin orang belajar sama kita, orang-orang yang mau bilang, nah, pindah ke sana berubah lagi kemarin berubah. Nah, karena ini orang yang belajar walaupun tidak orang yang mendengar menerima kebajikan di orang yang itu yang kita ingat. Terus kenapa dia wajib nggak jelas ke semua orang semuanya? Adalah justru fitnah itu mencari mana orang yang berakal, mana orang yang bodoh. Kalau orang yang gampang menyebarkan fitnah tanpa tabayun, kan nggak mau punya orang seperti ini. Keberadaan orang seperti itu kata kita rusak. Mendingan dia diambil sama syaitan. Tapi kalau orang-orang yang mau tabayun, yang berakal, ini orang-orang yang Anda tahu Imam Ja'far Shadiq lagi berjalan bersama sahabat. Lalu sahabatnya memaki apa? Pembantunya yang laki-laki, dia berzina. Wahai anak zina. Imam Ja'far marah luar biasa. Mulai saat ini kamu jangan jalan sama saya. Kenapa ya Abu Abdullah?
Ini orang kan orang musyrik, bapaknya ibunya. Dia orang musyrik juga mereka masuk ke dalam Islam tidak diharuskan mengulangi pernikahan. Langsung ditinggalkan. Karena orang seperti ini yang akhlaknya tidak bagus. Kalau kumpul di tengah-tengah kita merusak. Dengan sikap dia, seolah-olah dia membela kita, malah merusak kita dengan akhlak perilaku. Jadi, kalau orang belajar sama kita, kalau ada fitnah, kemudian dengan mudah dia terima, alhamdulillah yang pokok dikeluarkan. Yang buruk disingkirkan, disaring yang baik-baik yang tapi kecuali kalau dia lihat perilaku kita, ucapan kita seperti yang dia lihat, dia punya alasan. Karena tinggalkan kebahagiaan yang sudah cukup lama. Ibu-ibu semua rata-rata. Setelah meninggal tokoh-tokohnya yang baik, sebagian dibawa mulai gampang ke ombak. Sampai gampang mendengarkan kita. Katakan sudah hampir 10 tahun mengajar anak hidup. Anak mau bayar tempat baik. Kenapa Ustaz? Anak yang baik kalian sebagian lebih percaya apa yang dikatakan. Lebih percaya ya, terhadap omongan orang dari apa yang anak omongkan selama ini selama bertahun-tahun. Itu mana anak bicara seperti yang kalian dengar dari mereka. Lalu kalian percaya terhadap mereka kan? Nanti apa yang harapkan dari kalian? Selama sekian tahun belajar, lalu hanya dengar berita dari luar yang kalian tidak langsung dan tidak pernah kalian dengar dari keutamaan. Kalian percaya apa yang harapkan dari Rasulullah ini? Itu juga bagi kita apa? Karena orang kalau sudah sakit hatinya, paling susah juga. Kalau bodoh gampang diajarkan. Kalau orang yang sakit hatinya, yang gampang berubah-ubah, jangan harap orang seperti ini akan punya keluhan. Jadi Anda nggak pernah sama sekali kalau orang seperti itu, ada ini harus menjelaskan kan? Dia bersihkan. Jadi jangan berpikir hati. Karena apa? Karena sebagian orang meninggalkan apa-apa yang kita sampaikan karena benar dari mulut. Oleh karena itu para ulama dulu kalau disebutkan fitnah macam-macam, disebutkan dia punya aib, dia mengatakan apa? Kafar bil mar'i faswan al-Quran. Sungguh merupakan kebanggaan semacam. Sungguh merupakan kebanggaan. Sungguh merupakan apa? Kebanggaan bagi seseorang. Kalau perburukan dan aib bisa dihitung. Kalau disebutkan itu persatu aibnya, jadi menunjukkan apa? Aib bisa dihitung. Tapi kalau sudah aibnya semua, nggak boleh sebutin lagi. Jadi yang paling penting kita ini pribadi yang bakal ditanya di hadapan Allah. Begitu Ustaz Fauzan, Anton, Bu Atia dan lain-lainnya datang ke hadapan Allah. Ini dasar yang kamu kerjakan apa? Hadis dari Sahih Bukhari atau dari Al-Kafir yang merintahkan kamu sih? Siapa yang merintahkan kamu untuk pergi ke sana? Kalau ada saja, sami'na wa ata'na. Tapi kalau kita bilang kami kembali kepada kitab ya Allah, dan kami sudah ya, bandingkan dengan riwayat dari Nabi-Mu yang sesuai dengan kitab. Dia kita itu apa? Al-Quran. Yang lain mengiring Al-Quran. Allah terancam sebenarnya dirinya dalam Al-Quran. Oleh Allah, kenapa? Ayat yang begitu banyak mulai kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sekarang kita ingin apa namanya katakan gimana ya metode Al-Quran dalam memberikan penjelasan kepada kita semua mengajak kita untuk berpikir bukan surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Silakan tadi dalam masalah pemahaman. Kan kalau saya bilang pemahaman ini harus ada seperti lautan. Jadi seseorang bisa menemukan permata itu tergantung dari perangkat yang dimiliki. Jadi pertama ketulusan hati juga, usaha, dan juga wasiat. Nah, kalau orang bawa TNI, semua orang bawa TNI kan beda. Betul kan? Kayak terakhir yang hasil dengan ahli gitu. Ya tahu hubungan antara LGBT dengan hubungan ya. Ada kayak itu lah. Mas, ada yang suka sekarang kalau selama ini yang lanjutkan di hadis. Jadi apa jangan-jangan ada juga nggak pemahaman soal hadis itu juga tergantung perangkatnya dia. Maksudnya gini, ketika kita nggak bisa sebab
mengaturkan kain kata-kata pun demikian jika itu disebutkan hadis tidak sepakat contoh ya dalam hadis yang sahih atau berapa ulama berproses besar tiga saya bilang ini berdasarkan ulama-ulama yang kabar berdasarkan salah-salah yang dan lain sebagainya. Kabar menurut siapa? Ulama tersebut bersepakat dengan ulama. Nah, setelah itu kembali kepada pendapat, nah, sekarang begini. Semenjak kecil, bapak ibu semua ditanamkan oleh Bukhari itu begini, Bukhari itu begini, Bukhari itu begini. Muslim kebersihannya, kejujurannya dalam meriwayatkan hadis baik, ingatnya kan? Gak syarat-syarat yang dipenuhi. Kemudian juga Muslim demikian. Ikan Aisyah juga mengenai Al-Quraini dan lain-lain, semua masing-masing menggambarkan pengumpul hadis mereka sebagai manusia yang betul-betul luar biasa. Syiah mengatakan Quraini fiqatul ummah. Fiqatul ummah. Kemudian kalangan Ahlus Sunnah menganggap Bukhari Muslim asal kita yang paling sering dari mulai kecil. Nah, kira-kira kalau sudah tertanam hal seperti ini, kira-kira kita bisa berdiskusi secara objektif? Tidak mungkin secara objektif kita akan dapat melihat sesuatu. Kenapa? Sudah dikuasai rasa kagum membuat kita memandang sesuatu secara berlebihan. Oleh karena itu, mereka tanpa harus bersusah payah berletih lelah. Pokoknya kalau hadis terdapat dalam Sahih Bukhari Muslim, berarti hadis yang sahih. Kalau nggak hijau kan kita Allah, Qurannya ditahlil. Itu kurang. Kalau Ustadz Fauzan ngomong, pokoknya benar aja. Atau Ustadz Fauzan ngomong itu pasti benar. Nah ini bisa merusak. Kita bukan lagi melihat sesuatu secara objektif, tapi secara subjektif. Nah, sikap subjektif ini merusak kelurusan kita. Kalau kita mengatakan apa yang terdapat dalam kitab Allah, itu diyakini kebenarannya. Itu benar. Ini kitab Allah. Beda dengan kumpulan manusia yang dikumpulkan bukan atas perintah atau izin Rasulullah SAW. Apalagi satu persoalan bisa melahirkan perbedaan riwayat. Nah, jadi masalah pertama kebersihan hati. Kalau orang di hatinya ada asabiyah, jangan harap bisa melihat udara. Kita dari mulai kecil, sebenarnya tahu. Dari mulai kecil kita terbiasa mendengar kisah salaf-salaf soleh itu dalam keramat mereka itu setinggi-tinggi. Jadi kalau dengar Habib Fulan mengatakan begini, Habib Fulan mengatakan begini, dengan kita keramat yang kita dengar, jangan harap akan kita bekerja. Kita langsung menerima, menolak diri misalnya walaupun isi kita tersebut jelas-jelasan menyalahi kebenaran. Sampai mereka mengatakan, jadilah kamu di hadapan guru kamu seperti seorang memandikan jenazah. Jenazah kan dimandikan, kalau dimandikan kan apa? Tidak boleh. Kamu harus seperti itu. Padahal Quran tidak boleh seperti itu. Oleh karena masyarakat ini, tapi kalau kita sudah dengar kekaguman mengenai habib-habib yang luar biasa, akhirnya akal kita ditumpul sama sekali. Kita menjadi orang yang tidak berani membantah. Kita harus menerima yang datang dari Syekh kita. Salim li ahlillahi fi kulli musykilatin ladaihim fi kulli musykilatin ladaihim bil adillati wal. Pokoknya kamu terima datang dari Ahlullah, apa saja kalau musykil di hadapan kamu, di mereka nggak ada musykil. Ini bahaya seperti itu. Bahaya. Betul, orang-orang yang soleh, mereka pasti akan berusaha untuk apa? Untuk mengajarkan kebenaran. Tapi jangan akal kita dibutuhkan. Karena manusia yang bukan nabi, bukan rasul, pasti punya kesalahan kekurangan. Oleh karena seorang alim besar, ketika ditegur oleh muridnya, melakukan kesalahan, si guru mengatakan apa? La akuna dailan lil haqqi ahabbu ilayya min an akuna ra'san lil ard. Dan akuna dailan lil haqq. Saya lebih suka jadi buntut kebaikan kebenaran daripada jadi kepala lokomotif kebatilan. Paham nggak? Si ulama ikutin muridnya yang benar lebih baik daripada ikutin kesalahan dia walaupun diri. Karena kalau ulama bela yang salah, murid di bawah ikut rusak juga. Jadi lebih baik saya jadi buntut atau ekor kebenaran daripada jadi lokomotif kebatilan.
Nah, guru pada umumnya bisa mengajarkan pada muridnya banyak ya, baik salafnya dari Saudi, salaf dari Harvard, mereka justru menanamkan dalam hati murid mereka itu apa? Kebenaran itu diukur dengan mereka, bukan diukur dengan. Pokoknya kita ikuti apa yang kata dari salaf. Ternyata salaf Saudi melahirkan produk-produk yang beda dengan salaf Harvard. Salaf Syiah juga begitu. Kita bawakan Al-Quran, dia bilang yang hadis hadis yang bersaitan ini hadis yang benar. Kamu bukan imam, tidak punya hak untuk mengobrol hadis. Kenapa? Ini bukan semua ulama Syiah, ulama akhbari dari kalangan Syiah, ulama Muslim menolak. Jadi kebenaran ada di mana saja, kebatilan juga ada di mana. Bisa di rumah kita terdapat kebatilan. Nah, Nabi mengajak orang berpikir, kalau orang musyrik nggak diajak berpikir, nggak mungkin mereka beriman. Kalau orang musyrik diajak mereka mengekor pada salafnya, salaf-salaf siapa? Ini berhala. Betul nggak? Maka Allah bilang, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Kalau mereka diajak mengikuti apa yang Allah turunkan, qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Mereka kami ikuti orang tua kami. Awalau kana syaitan yad'u ila adzabis sa'ir. Mereka tetap akan mengekor di belakang orang tua mereka walaupun syaitan mengajak mereka menuju kepada saya. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an. Jadi mesti pertama murid-murid yang belajar diperbaiki betul-betul paradigmanya, metode ya untuk mencari benar. Kalau tidak, ya seumur hidup dia terulang salah. Nah, cara seperti ini nggak disukai oleh orang-orang yang sudah punya pengaruh, sudah menjadikan masyarakat seperti ladang buat dari dibagi-bagi masyarakat. Kemudian hati-hati sama golongan fulan, hati-hati sama golongan. Jangankan sama golongan fulan, yang segolongan saja, segolongan. Disampaikan Ustaz, kamu saya minta jangan datang kemari. Ini saya punya pendaringan. Nah, ini bahaya betul. Makanya banyak Ustaz yang pilih-pilihan kalau satu ceramah di daerah dia, waduh, Ustaz Fulan masuk ke daerah itu. Ini bukan masalah benar salah, bukan. Masalah apa? Bukan masalah perbedaan pendapat, tapi menyangkut pendapatan. Itu nih. Nah, kita baca coba apa namanya surat Fatir. Kalau orang baca dari awal surat Fatir, itu keindahannya luar biasa. Al-Quran berkaitan satu sama lain. Coba kita baca dari ayat 100, baca dari ayat 11 ya. Dari ayat 11. Kita baca Al-Fatihah jam 6 udah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما
يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير صدق الله العظيم. Gimana Al-Quran metodenya? Jadi jangan hanya memahami ayat, tapi metode pemahaman, pemaparan Al-Quran itu penting untuk kita lakukan. Wallahu khalaqakum min turab. Sesungguhnya Allah yang telah menciptakan kalian dari tanah. Tsumma min nutfah. Kemudian dari tanah berproses menuju nutfah, dari sari pati makanan yang dimakan oleh ayah ibu kita, lahirlah nutfah. Pada wanita melahirkan ovum. Tsumma ja'alakum azwajan. Kemudian Allah jadikan kalian berpasangan. Subhanallah, waktu mengalami pembuahan juga antara sperm dan ovum kan apakah pembuahan. Kemudian mulai mereka membelah diri mereka, merajut organ-organ dalam kegelapan, tulang, syaraf, otot, daging, kulit, ini luar biasa. Wa ma tahmilu min unsa wa la tadau illa bi'ilmi. Dan tidak ada seorang wanita yang mengandung ataupun melahirkan kecuali dengan pengetahuan Allah. Oleh karena itu semua
tertata dan teratur. Wanita dapat menentukan kapan kira-kira perkiraannya anaknya bakal lahir. Kalau nggak ada keteraturan, perempuan bingung kan lagi jalan atau anaknya keluar. Betul nggak? Wama yu'ammaru min mu'ammarin wala yunqasu min umrihi illa. Dan tidak ada seorang yang dipanjangkan umurnya atau dikurangi umurnya kecuali semua tercatat dalam kitab Allah. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Bagi hal yang demikian itu bagi orang manusia merancang sebuah building, sebuah gedung, kemudian memperhitungkan usia buildingnya 100 tahun. Padahal dia tidak mengetahui yang baik, apalagi bagi Allah. Saat jatuhnya daun dari pohon, baik yang hijau maupun yang kuning, semua dalam kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika manusia bisa memperhitungkan daya tahan sebuah kendaraan, daya tahan sebuah bangunan, setelah sekian tahun diruntuhkan, padahal itu ilmu dari hasil usaha, beda dengan ilmu Allah yang menyatu. Wa ma yastawil bahran, dan tidak sama di antara dua lautan. Di mana khususiat masing-masing. Hadza azbun furat, yang ini apa? Azbun furat. Tawar dan rasanya pun begitu apa? Begitu nikmat. Mudah untuk melalui tenggorokan kita. Sa'iqun syarabu. Karena sa'iqun syarabu apa? Waktu saat diminum begitu nikmat ya. Melintasi tenggorokan kita nunggu tanpa sama sekali kita tersedak. Wahada milhul ujaj, satu lagi asin dan pahit. Itu air lah. Kita minum juga terasa apa? Di tenggorokan kita berbeda dengan yang satu sa'iqun syarabu, nikmat ya. Pada saat diminum tidak sama sekali menimbulkan rasa pahit dan getir, yang satu pahit dan getir. Wa min kullin ta'kuluna lahman tariyan. Dari kedua lautan tersebut yang tawar maupun yang asin, kalian mengeluarkan daging-daging yang segar. Subhanallah, yang di laut pun sama sekali tidak terasa asin. Padahal hidup di tengah-tengah air asin. Nah, seharusnya manusia juga begitu, walaupun hidup dalam lingkungan yang buruk, kepribadiannya tidak berubah sama sekali. Kemudian wahiliyatan talbasuna, di samping daging yang segar buat kalian juga perhiasan yang kalian gunakan juga banyak yang bersumber dari Allah. Wa taral fulka fihi mawakhira litartahu min fadli. Kalian yang sudah bahtera di lautan yang memecah gelombang yang mengarungi lautan litartahu min fadli, untuk apa? Mudahkan kalian mendapatkan karunia Allah. Kita tahu semua merupakan lautannya, hasilnya, kemudian kemampuan kita juga untuk berlayar, semua merupakan karunia Allah. Wala'allakum tashkurun, dan juga untuk apa? Untuk ya membantu kalian menjadi orang-orang yang mendidik kalian untuk menjadi orang-orang yang pandai-pandai bersyukur. Nah, bagaimana seorang bersyukur kepada Allah? Allah yang melimpahkan semua nikmat itu, tapi mari dalam bersyukur beribadah kepada saya. Jadi puncak dari syukur itu dan intinya kita berserah diri kepada Allah menyembahnya dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Dan kita mengambil sumber-sumber neraca sistem nilai dari Allah. Itu syukur, bukan syukur tasyakuran menggunakan makan, minum, undang-undang atau badut, salah pelawak, tukang sulap, syukuran. Itu bukan syukuran, itu pesta-pesta. Bersyukur itu kita betul-betul merasakan nikmat karunia Allah yang tak terhingga, yang datang dari Allah, menyadari kemudian kita mempergunakan nikmat sesuai dengan keridhaan Allah Ta'ala dan beribadah. Kalau bilang fattaqullaha la'allakum tashkurun, bertakwalah pada Allah agar kalian menjadi orang yang bersyukur. Jadi jalan menuju syukur takwa. Kemudian yulijul laila fil nahar, Allah yang menyisipkan malam ke dalam siang. Wa yulijul nahara fil lail, dan menyisipkan siang ke dalam malam. Allah gunakan kata-kata yulij, masukkan sesuatu perlahan-lahan, menyisipkan. Coba kalau seandainya malam datang tiba-tiba, seperti orang matikan lampu atau menyalakan lampu, terang itu datang tiba-tiba, kira-kira efeknya gimana bagi? Kalau pagi datang cahaya subuh tiba-tiba,
Tapi kalau perlahan-lahan kan membuat kita bersiap-siap kan. Itu juga pada saat tenggelam matahari pelan-pelan kita bersiap-siap. Karena Allah berkata yuliju laila fil-nahar. Allah menyisipkan malam ke dalam siang. Menyisipkan siang ke dalam malam secara perlahan-lahan. Tidak seperti orang menyalakan lampu atau memadamkan lampu. Ini kata-kata yulij luar biasa indahnya. Wasakhkhara asy-syamsa wal qamar. Allah juga yang mengendalikan matahari dan bulan. Kullun yajri li ajalin musamma, masing-masing beredar ya, di ajalin musamma, untuk batas waktu yang telah ditetapkan oleh Allah. Semua dengan perhitungan dan ukuran. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk. Kalau kalian ingin tahu siapa Tuhan kalian yang mengendalikan semua ini, dzalikumullah. Sesungguhnya di balik semua ini yang mencipta, yang mengatur adalah Allah. Dzalikumullah, itulah Allah. Lahul mulk. Dzalikumullahu rabbukum, itulah Allah Rabb kalian. Jangan salah jalan. Benda-benda makhluk yang kalian angkat sebagai dzalikumullahu rabbukum lahul mulk, kepunyaannya seluruh kerajaan langit. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qadr, sedangkan yang kalian mohon sembah selain dari Allah, mereka tidak memiliki apa-apa walaupun hanya sekedar kitmir. Biji korma ada kualitas halus menutupi namanya. Bukan di kormanya, di bijinya. Paham nggak? Ya. Kalau nakir, lubang ada biji korma, ada lubang kecil pun. Itu namanya nakir. Wala yuzlamuna nakira. Tapi kalau kitmir, sesuatu yang begitu sederhana yang melapisi biji korma itu namanya kitmir. Jadi kitmir saja, kulit ari yang menutupi biji korma mereka nggak kuasa. Apalagi memberikan korma buat kalian, apalagi kehidupan yang kalian miliki. Ini yang kalian sembah, kalian mohon selain dari Allah, mereka tidak memiliki apa-apa walaupun hanya sekedar. Kalau Allah bilang, la yasma'u du'a. Kalau kalian mohon pada mereka, mereka tidak akan puasa, tidak mendengar doa kalian. Kalau berhala mendapat, mereka tidak dengar doa kalian. Walau sami'u mastajabu, katakan mereka mendengar apa yang kalian apa? Panjatkan. Manusia katakan. Mereka tidak mampu untuk mengabulkan doa kalian tentang itu. Semua ditarik Allah. Malaikat tunduk pada Allah, para nabi tunduk pada Allah, para aulia pun tunduk pada Allah. Seharusnya mintanya pada Allah. Allah bukan minta kepada mereka. Saat mereka dengar, mereka tak mampu untuk mengabulkan kita. Walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi syirkikum, di hari kiamat nanti mereka yang akan mengingkari syirik yang kalian lakukan. Wala yunabbi'uka mithlu khabir, dan tidak ada berita yang lebih baik yang disampaikan oleh Yang Maha Tahu. Itu Allah. Ini yang menyampaikan berita ini Allah, bukan seseorang. Jadi kalau ada berita lain datang dari selain Allah, dibandingkan dengan berita dari Allah, kita utamakan berita dari Allah. Tidak ada berita yang sebaik berita yang disampaikan oleh Allah. Atau lihat ya, bagaimana metode Al-Quran memberikan penjelasan. Dengan sederhana, mudah difahami. Mudah. Kenapa justru bukan ini yang diajarkan, malah orang diajarkan hal-hal yang berbeda. Ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah. Wahai manusia, kalian yang butuh kepada Allah. Wallahu wal ghaniyul hamid, tapi Allah Maha Kaya lagi Maha tidak butuh pada kalian. Jadi kalau kalian berpaling dari Allah, yang dirugikan bukan Allah dan kalian. Yasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Kalau Allah kehendaki, Allah bisa melenyapkan kalian semua, menggantikan dengan makhluk yang lain. Jadi jangan kalian beranggapan diri kalian mahal di hadapan Allah. Jangan kalian mengungkit ibadah kalian di hadapan Allah. Kalian ini makhluk yang berhutang pada Allah, bukan Allah yang berhutang pada kalian. Kalau Allah lenyapkan kalian, Allah bisa menggantikan orang yang lebih taat, lebih baik, lebih mulia dari kalian. Nah, kejelekan kita sudah merasa kita ini hutangin Allah. Untung kita Islam, untung kita berjuang. Bagaimana itu dipilih oleh Allah yang berjuang? Kok ini mengatakan Allah untuk agama? Jangan pernah kita menganggap kita menguntungkan agama. Karena mungkin kebanyakan perbuatan kita merugikan agama, menodai agama. Lalu bilang alhamdulillah alladzi hadana. Alhamdulillah alladzi hadana. Wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Kalau Allah menyiapkan kalian, bagi Allah Subhanahu wa taala harus itu merupakan hal yang berat. Bukan sesuatu yang berat bagi Allah.
Setelah itu wala taziru waziratun wizra ukhra. Setelah Allah terangkan bagaimana metode pemahaman yang benar dalam mengenal Allah, berhubungan dengan Allah SWT, Allah jelaskan tanggung jawab setiap orang. Tidak ada seorang yang akan memikul dosa orang lain. Tiap orang memikul beban masing-masing. Di dunia Ustadz bisa bilang muridnya bawa barang ini. Di akhirat, makanya Nabi kalau Nabi di saat dia pergi berbelanja, dia nggak mau barang dibawa. Betul? Di akhirat masing-masing bawa bebannya. Nah kalau di dunia nggak pernah berusaha, nggak pernah sama sekali bawa bebannya masing-masing, di akhirat punya apa? Betul? Jadi tiap orang akan menanggung apa yang diperbuat dan orang lain tidak akan sama sekali menanggung dosa. Menggunakan wala taziru waziratun wizra ukhra. Kalau itu kan bukan. Jadi seseorang tidak akan menanggung beban orang lain. Bebannya aja berat. Wa in tad'u muthqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai'un walau kana dha qurba. Kalau seorang yang lagi memikul beban yang berat, kita tolong pada seseorang untuk memikul bebannya. Tidak akan mau dia memikul beban, dia walaupun kerabatnya. Di dunia orang lagi bawa barang berat, ada yang bantuin. Apalagi kalau ustaz, apalagi kalau orang yang berada, berpuasa, betul nggak? Parkir yang bayar orang lain. Betul nggak? Pejabat yang bayar parkir, pergi umrah, pergi haji orang lain. Ngawin anak, kalau berat yang jadi sponsor. Betul nggak? Di hari akhirat nanti, kalau orang keberatan membawa bebannya, wa intan musqalanya orang yang itu beban yang berat. Seseorang atau jiwa yang menanggung beban yang berat memohon bantuan agar dipikul bebannya, tidak akan ada yang memikul bebannya walaupun kerabat terdekat. Jadi ini menunjukkan kita agar betul-betul masing-masing berjuang bekerja untuk keselamatannya. Jangan mengandalkan orang. Innama tundirul ladina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa aqamus shalah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya peringatan kamu yang kamu sampaikan hanya akan diterima, diikuti oleh orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka bil ghaib. Walaupun jauh dari mata orang, ya, jauh dari perhatian orang lain, dia takut kepada Allah. Ya halat qaumihi ghaiban wa ba'idan. Itu penting. Kalau orang di depan orang bertakwa, enggak heran. Kalau orang ditawarkan sesuatu, pemberian suap depan orang, dia menolak, tidak heran. Tapi kalau sendirian tidak ada yang melihat, dia mengatakan ini atau ini namanya innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Ini peringatan kamu tawaran berguna, diterima, diikuti oleh orang yang takut pada Tuhan mereka bil ghaib. Ketika dia jauh dari mata manusia, tidak ada yang melihat, tapi ternyata dia menjaga. Wa aqamus shalah, dan mereka mendirikan salat. Wa man tazakka fa inna ma yatazakka li nafsi. Siapa yang apa? Yang melakukan perbuatan-perbuatan yang mensucikan, yang membersihkan, yang menumbuhkan nilai-nilai mulia, itu dilakukan semua untuk diri. Fa inna ma yatazakka. Tazakka itu di samping membersihkan diri, kita menumbuhkan hal akhlak yang baik. Oleh karena itu bersedekah itu termasuk membersihkan diri kita, juga menumbuhkan nilai-nilai mulia, sifat peduli terhadap sesama, dan juga membersihkan diri kita dari dosa-dosa yang menjadi belenggu buat kemajuan kita. Di tazakar ini kita akan menggunakan berzakat secara khusus, tapi mencakup semua amal yang mensucikan diri kita. Aflahan man zakkaha wa qad khaba man dassaha, di antaranya zakat. Kemudian wa ilallahil masir, dan kepada Allah semua akan dikembalikan. Sebagaimana berasal dari Allah, semua kembali kepada Allah. Atau lihat kan? Mudah kan? Artinya jangankan orang terpelajar perguruan tinggi. Ini ayat gampang difahami oleh setiap orang yang berpendidikan tinggi, melihat bagaimana Al-Quran betul-betul mendorong, memberikan motivasi, mengajak orang berpikir, tidak mengikut serta pada satu mana. Tapi kalau kita terima ceramah-ceramah dari sebagian orang, terkadang itu menutup akal kita. Itu secara membuta, kemudian menyebarkan isu fitnah, dan menjadikan muridnya orang-orang yang kena penyakit paranoid. Paranoid betul-betul. Masa Allah yang Rahman Rahim mendidik umat seperti ini? Atau lihat berikutnya. Wa ma yastawil a'ma wal basir. Tidak akan sama orang yang buta sama orang yang melek. Orang buta, dia apa?
Kalau sendiri yang meraba-raba butuh pada orang yang. Nah, kalau orang yang bawa dia ke neraka, yang bawa dia ke lembah kehancuran, oleh karena itu tidak sama orang yang melihat, yang membedakan apa objek di depan dia, bisa memilih mana yang baik dan orang yang buta. Cuma al-basir ini kalau tahu di depan dia bahaya masih berjalan itu bukan basir. Orang seperti ini bukan basir. Orang seperti ini orang yang buta walaupun bermata. Kemudian walau nur dan tidak sama kegelapan dan cahaya. Setelah terangkan tidak sama yang buta dan yang melihat, tidak sama antara kegelapan dan cahaya. Nah, Al-Quran ini cahaya. Selain dari Al-Quran, kegelapan bagaimana mungkin disamakan dengan Al-Quran? Kok Al-Quran yang terang benerang dikembalikan ke dalam kegelapan? Manusia yang dikembalikan kepada Al-Quran, yang terjadi Al-Quran dikembalikan kepada manusia sebagai hakim yang menghakimi mana yang mesti diikuti. Persis seperti pastor yang memerintahkan orang untuk membaca Injil, tapi itu kan lembaran sekian, halaman sekian, tidak boleh baca yang lain. Kalau Quran tidak, afala yatadabbaru al-Quran ala qulubin, nggak ada sama sekali daerah terlarang dalam Al-Quran. Kalau nggak tahu, tanya. Jadi indah luar biasa, tidak sama orang yang buta dan orang yang melihat, tidak sama kegelapan dan cahaya, walau dhillu wal haru, dan tidak sama suasana yang teduh dan suasana yang panas membara. Nah, orang yang berada di bawah naungan Allah hidup dalam keteduhan jiwanya. Sedangkan yang meninggalkan Allah hidup dalam suasana yang haru, yang panas. Ini perumpamaan yang amat indah kan? Wa ma yastawil ahya wal amwat, tidak akan sama orang yang hidup dan orang yang mati. Orang yang hidup ini orang-orang yang bagaimana? Yang betul-betul dapat memanfaatkan potensinya, digunakannya sesuai dengan Tuhan yang memberikan kepada kita. Tapi kalau dia berilmu, diberikan akal, diberikan kekayaan, tapi cara hidupnya seperti orang mati, apa bedanya? Oleh karena itu orang-orang jahil yang sesat itu mati walaupun mereka masih ada. Sedangkan orang-orang yang beramal berilmu, mereka tetap hidup walaupun telah meninggal dunia. Wa ma yastawil ahya'u wal amwat, innallaha yusmi'u man yasha'. Allah kuasa memperdengarkan siapa yang dikehendaki. Maksudnya apa? Allah kuasa untuk memasukkan hidayah ke dalam hati orang. Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur, sedangkan kamu wahai Rasul tidak akan kuasa memperdengarkan orang yang dalam kubur. Kubur itu bukan kubur tanah, orang yang jiwanya terkubur. Kamu ajak bicara apa aja gak bakal paham sama sekali. Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur, kamu tidak akan kuasa memperdengarkan suara kamu pada orang yang berada dalam kubur. Ini bukan kubur sebenarnya, perumpamaan innallaha yusmi'u man yasha'. Maksudnya Allah kuasa memperdengarkan hamba-hamba yang dikehendaki untuk menerima kebenaran, sedangkan kamu tidak kuasa memperdengarkan orang yang dalam kubur. In anta illa nadhir, karena tugas kamu hanya memberikan peringatan, masukin hidayah itu Allah yang menentukan. Sekarang Melisa salahnya, kalau Melisa diberikan wewenang memberikan hidayah, yang diberikan hidayah siapa? Orang dekat orang jauh. Orang yang Melisa suka atau orang yang Melisa suka? Nah, Allah tidak berikan kekuasaan kepada Rasul supaya pemberian hidayah secara objektif. Bila dapat hidayah, belakang. Asia istri Fir'aun dapat hidayah, istri nggak dapat hidayah. Kalau hidayah tergantung orang, nggak sampai kita. Orang Indonesia nggak bagian sama sekali, orang Arab semua masuk surga. Orang Indonesia nggak bagian masuk surga. Betul nggak? Tapi ternyata orang-orang Arab banyak yang kafir, fasik, bahkan menjadi teman orang-orang Yahudi, orang Indonesia. Ini kan hidayah kan? Maka Allah bagi-bagikan hidayah sesuai dengan pengetahuannya, kebijaksanaannya. Bukan menurut kita. Biar ustaz juga belum tentu anak kita berhidayah. Kecuali kalau itu anak juga mendekatkan diri. In anta illa nadhir, sesungguhnya engkau hanya seorang pemberi peringatan kepada anak. Memang kalau sudah baca Al-Quran, bersama Al-Quran, gak nyaman dibaca buku yang lain, gak nyaman. Kecuali untuk menambah wawasan, dikembalikan kepada Allah. Tapi kalau terpisah dari Quran, hati besar yang luar biasa. Allahu Akbar.
Sudah kecil, sudah kecil. Nggak bisa tuh. Pas. Kau juga gitu ya? Masih ya? Nggak apa apa. Bukan. Aku juga. Kira hari Sabtu paling tidak sebulan 2 kali. 10 pagi sini. Itu di awal. Pagi di mana di Raja, di Raja akhir kan? Bisa kan kan? Bisa yang jadi objek lah. Ya. Tapi kalau pagi jauh, kita ini nggak sanggup melakukan itu. Saya kalau naik mobil malam tuh, gimana yang naik motor? Siksaan buat anda itu kalau baru mati Yes. Ya, betul ya. Kurang aja. dulu sedikit kan, mereka sholat jamaah sholat maghrib. Nah, lihat ya, di sini gimana Allah berikan keterangan sebenarnya kalau seandainya kita semua menguasai mafhum Al-Quran sederhana ya walaupun nggak menguasai masalah sudah sempurna itu gimana? Insya Allah memberikan pemahaman yang luar biasa. Kalau pada saat kita tadabbur, ada orang bisa ada orang. Mudah. Kalau kita buka uraikan terus matematik, jelaskan sembarang kanan, nggak secepat dijelaskan. Karena bahasa heran orang mengatakan Quran sulit belajar kimia berapa? Benar. Kemudian kita lihat orang masalah psikologi aja ilmu sosial. Kita lihat keterangan-keterangan membingungkan luar biasa. Lanjutkan ya. Wa inna arsalnaka bil haqqi basyiran. Setelah itu ayat ini memberikan bimbingan buat Rasul dan para dai bahwa dakwah sebenarnya itu tidak selamanya disambut dengan sempurna. Malah sebagian besar manusia menolak. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Sesungguhnya kami mengutus engkau bil haqq dengan membawa kebenaran sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Nah, nabi yang disampaikan semuanya hak. Gimana kira-kira? Kita ini yang jadi penerus boleh nggak membawakan dari diri kita kemauan kita syahwat. Kalau kita sebagai penyambung lidah Rasul, seharusnya kita menyampaikan apa yang beliau sampaikan. Yang beliau sampaikan Quran bukan? Quran. Oleh karena itu Allah jadikan Al-Bait pendamping Al-Quran. Pendamping Al-Quran. Nah, kalau ukur diterimanya mereka apabila mereka selaras dengan Al-Quran. Karena mereka menjadi penjaga, pelindung, guardian buat Al-Quran.
Wa yukadzibukan dan wa min ummati illa khala fiha nabi, dan tidak ada satu umat illa khala fiha nabi. Ini di sini artinya nabi. Wa ma min ummati illa khala fiha nabi. Tidak ada satu umat kecuali telah didahului oleh pemberi peringatan. Jadi orang-orang India, orang-orang Cina telah ada pemberi peringatan walaupun bukan nabi secara langsung yang memberikan peringatan kepada kita. Nah, kalau kita perhatikan guru-guru seperti Konghucu, Siddhartha Gautama, saya baca nasihat-nasihat mereka banyak yang mirip dengan tubuh Islam. Jadi ada kemungkinan mungkin mereka itu orang-orang yang menyampaikan ajaran-ajaran para nabi, cuma para pengikut di bawah ini menyimpan. Apalagi Konghucu udah berapa? 2000 tahun lebih, 2400 tahun. Dan kalau kita pesan-pesan mereka luar biasa, termasuk Siddhartha Gautama. Dan Buddha itu termasuk ajaran yang tidak sama sekali membenarkan adanya kasta. Maka musuh orang-orang Hindu Buddha. Nah, kalau penyimpangan di bawah, tidak bisa diikuti. Oleh karena itu kita bukan merujuk kepada mereka, tapi punya dugaan apa yang pernah mereka sampaikan itu justru merupakan apa-apa yang disampaikan oleh para nabi, cuma di bawah bahwa datang di bagian. Setelah itu apa? Wa yukadzibuka faqad kadzdzaba alladziina min qablihim. Kalau mereka mendustakan engkau wahai Rasulullah, bukan engkau satu-satunya. Apalagi satu-satunya. Jadi kalau Rasul aja didustakan, jadi jangan kita merasa berat kalau orang dustakan kita di hari kiamat. Kalau mereka dustakan engkau, faqad kadzdzaba alladziina min qablihim. Orang-orang sebelum mereka juga telah dustakan rasul-rasul mereka. Ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat. Wabil zuburi wabil kitabil munir. Rasul mereka datang membawa bukti-bukti yang terang benar. Bawa juga zubur dan kitab yang memberikan penerangan dan penjelasan yang singkat. Oleh karena itu, kalau ulama ingin jalan yang lurus, diterima, disambut oleh setiap orang, dia perlu pertanyakan kebenaran itu. Yang heran, kenapa kalau pemain musik saksikan di YouTube sama irama lagi bernyanyi dengan pakaian kebesarannya, kemudian Yeti Octavia dengan jilbabnya menyanyikan lagu, kemudian kita saksikan lagi perempuan masuk wanita berjilbab. Saya bilang cuma di negeri Singapura malam Indonesia yang kita jumpai orang berjilbab joget teriak kesana kemari. Ternyata Senin malam di Iran masih kalah Indonesia. Ada wanita jamaah-jamaah kita berjilbab lari pengajian ke orang-orang soleh di malaikat. Begitu kita jumpai gambar mereka, kenapa malu-malu di itu? Gimana? Di kafe. Berjilbab. Kemudian goyang banyak. Saya bilang luar biasa. Orang maksiat, nggak ada yang lupa dengan maksiat. Kita semua orang berdosa. Tapi kalau orang terang-terangan memperagakan itu sudah malu. Coba kita lihat di pengajian, Masya Allah, kayak malaikat. Summa akhadtul ladzina kafaru fa kaifa kana nakir. Kemudian aku menghukum orang-orang yang kafir dan lihatlah bagaimana akibat keingkaranku terhadap mereka dengan azab. Nanti Allah yang bakal turun tangan menghadapi orang-orang itu. Kan? Nah, tugas kita sampaikan peringatan dan kabar tidak perlu kita terbawa berlebihan terhadap tindakan mereka. Sampaikan amalan kita, kabar gembira, peringatan, dan jangan juga. Batasnya sampai kita meninggalkan itu. Sampai kita nggak mampu lagi menyampaikan. Artinya kan nggak hanya mereka aja kan. Oleh karena itu anak nggak pernah membatasi dakwah di satu tempat. Jadi kita mau ribut dengan anggota atau pengurus atau warga, banyak Allahi wasi'atun fatuhajir. Kalau kita mempunyai rasa memiliki masjid atau yayasan atau masyarakat, ini yang bahaya. Bagian kita. Maksud saya komunitas. Artinya begini, kalau kita sampaikan secara umum, kalau dia menolak, berarti bukan kita kembali kan?
Dia yang mengelak kan? Dia yang mengelak. Tapi kalau kita yang lari dari tugas kita salah. Kita sampaikan di mana perintah Allah. Amal. Jangan untuk menyenangkan orang kita bawakan ke Allah. Ada dekat, mungkin kurang banyak lawak kali ceramahnya, kurang dengan hubungannya bahaya. Karena ingin menyesuaikan dengan masyarakat, disesuaikan. Itu nggak boleh gitu, Ustaz. Itu mesti disesuaikan dengan selera masyarakat. Jangan itu bawakan kebenaran beliau kebenaran. Anda punya tugas cuma menyampaikan apa yang datang dari Allah, bukan nambahkan itu. Kalau Anda bawa dari Anda bukan pesan Allah Rasul, pesan kembali. Anda nggak mau minta gaya. Sudah kita banyak dosa, lalu dibawa itu lagi berbohong, berdusta, mengada-adakan kebohongan sama Allah. Kalau di luar kita dakwah humor, nah, humor yang pantas, jangan humor yang kotor, jangan menyakiti orang lain. Tapi dalam ceramah dakwah jangan tuh. Status sih, Bes. Tambahkan sedikit ya. Setelah itu kata-kata fakaifa kana nakir, bagaimana ya akibat dari keingkaran itu dengan sendiri apa? Akibat dari perbuatan mereka yang ingkar, aku hadapi dengan azab yang aku turunkan sebagai akibat dari keingkaran. Alam tahu anna Allah anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifatan alwanuha wa minal jibali judatun bidun wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharabibu sud. Perhatikan ya. Apakah kamu tidak melihat bagaimana Allah menurunkan butiran-butiran air hujan dari langit? Kemudian kami keluarkan dari butiran air hujan tersebut buah-buahan yang beraneka warna. Airnya sama, tanahnya sama, buahnya beraneka warna dan rasa. Wa minal jibali judatun bidun wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharabibu sud. Demikian pula dari bukit-bukit gunung-gunung terdapat apa? Terdapat ya, batuan-batuan yang berwarna putih, ya, dengan apa? Dengan strik-strik, garis-garis. Wa humrun mukhtalifun alwanuha, dan berwarna merah yang beraneka warna. Merahnya pun nggak satu kan? Ada warna marun, ada warna muda. Kemudian wa gharabibu sud, dan berwarna hitam pekat. Hitam. Wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik, begitu pula dari manusia dan binatang-binatang melata, wal an'am, ya, dan hewan-hewan ternak, mukhtalifun alwanuhu kadzalik, beraneka warna dan rupa bahasa. Kita lihat manusia asal usulnya satu kan? Tapi beraneka rupa, warna, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan juga begitu, tanahnya sama, airnya sama kan? Kemudian kita jumpai batuan-batuan gunung pun demikian. Dari perbedaan suku, bangsa, rupa, jenis, semua kembali kepada kembali yang saya. Sama aja kita merenungkan keagungan kebesaran Allah pada ciptaannya, pada seti ciptaannya. Setelah itu apa? Wa minan nasi wad dawab, dari manusia, wad dawab, binatang yang melata, wal an'am, dan hewan ternak mukhtalifun alwanuha kadzalik innama yakhsyallaha min ibadihi ulama, sedang yang benar-benar takut kepada Allah, mengagungkan kebesaran Allah hanyalah para ulama. Hanya orang yang berilmu yang mengenali kebesaran Allah, dari ilmunya mengantarkan dia tunduk di hadapan Allah. Oleh karena itu kalau orang berilmu tidak takut semua, ini orang yang paling jauh dari rahmat Allah. Harus berilmu. Ada hujjah untuk kita, ada hujjah yang akan digunakan Allah untuk menghadapi kita. Jadi ilmu bisa bermacam-macam efeknya. Ada yang membawa kesombongan, ada yang membawa kerendahan. Nah, ilmu yang menjadi nur yang membawa orang untuk di hadapan Allah. Orang semakin banyak ilmunya, semakin merendah, bukan semakin sombong. Bukan mengklaim dirinya sebagai apa? Pemegang kunci surga yang menentukan orang masuk ke neraka, bukan. Setelah itu apa? Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Nah, untuk memahami tadi mengenai hewan, tumbuhan, batu-batuan, alam astronomi, pokoknya untuk ilmu. Berarti kan ilmu astronomi, geologi, biologi, ya, kemudian tumbuh-tumbuhan, itu kan merupakan ilmu yang mengantarkan kita kepada Allah. Dan ilmu ini bukan ilmu yang dibuat manusia, ilmu yang diambil manusia, menguraikan hukum-hukum dari hukum Allah.
yang ada pada tumbuhan, pada batu-batuan dan lain sebagainya. Innallaha azizun ghafur, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Innallaha azizun, dia perkasa, maksudnya apa? Dengan sendirinya ada satu pun yang kuasa untuk menolak ketentuan Allah dan mengancam orang yang dibawa perintah Allah. Ghafur Maha Pengampun bagi yang bertobat. Innal ladzina yatluna kitaballah, di sini yang Allah berikan petunjuk yang amat indah. Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang yang membaca, mempelajari, mengiringi, mengikuti kitab Allah, wa aqamus shalah, dan mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan mereka menginfakkan dari apa yang kami berikan kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka akan berada pada kondisi perdagangan yang tidak akan pernah bangkrut. Mereka mengharapkan perdagangan yang tidak pernah bangkrut. Orang kalau melaksanakan 3 hal ini, membaca, mengikuti kitab, dirikan sholat, berinfak, insya Allah usaha perdagangan dunia akhirat akan diberkahi. Jadi terbukti, berapa banyak orang mengikuti ini, Allah kasih keberkahan yang luar biasa. Setelah itu liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih, bukan hanya usaha mereka dan keuntungan itu, Allah akan mengasih ganjaran mereka dan Allah tambahkan lagi dari keutamaannya. Innahu ghafurur syakur, sesungguhnya dia Maha Pengampun atas dosa mereka, penyukur atas kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan, satu dibalas berlipat-lipat. Nah, sebagai bentuk walladzi auhayna ilaika minal kitabi wal haq, dan yang kami wahyukan kepadamu wahai Rasulullah wal haq. Kalau mengatakan huwa haqqun, kalau huwa haqqun dialah kebenaran. Kalau huwa haq dialah satu-satunya kebenaran. Beda antara huwa haqqun sama huwa haq. Jadi dialah satu-satunya kebenaran. Berarti yang lain dikembalikan padanya, bukan dia dikembalikan kepada yang lain. Musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan kitab-kitab yang turunkan sebelumnya. Innallaha bil ibadihi la khabirun basir, sesungguhnya Allah terhadap hambanya Maha tahu lagi Maha. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa rahmatullahi. Tapi ibu-ibu walaupun nggak menguasai bahasa, dengan mempelajari ini mudah, mengajarkan pada orang juga mudah. Dan ibu yang tamat dari SMA paling tidak, apalagi dulu di SMA, pasti dalam menjelaskan dengan wawasan sakti besar. Tapi kalau bapak ibu kita belajar agama dari orang yang mengumpulkan akal kita, antara yang ibu pelajari di sekolah sama apa yang ibu dengar, pasti pakai akal. Nggak boleh pakai ilmu, nggak boleh begini, harus terima apa adanya dari Allah Ta'ala. Padahal Allah tidak pernah mengajar kita untuk menghidup apa dasar ilmu. Jadi mari sama-sama kita biasakan kita bahas. Jadi insya Allah mudah-mudahan biar lebih luas itu waktunya agak sempit. Dari jam pagi kayak itu dari mulai siang 1, 2, 3, 4, kecuali kalau berdatang dari pagi. Itu bisa nggak bisa langsung hari Sabtu, ya. Nanti yang lainnya kita komunikasikan. Insya Allah setiap Sabtu 2 minggu. Jadi kita belajar juga enak, itu bisa langsung datang. Sebaliknya bisa tidak datang kaji Nabi. Kemarin tadi sudah. Udah kan? Ya udah. Insya Allah. Soalnya kalau udah mulai jam 4:30, jam 5.